Bapak, Ibu, sahabat-sahabat kerabat kerja Ibu Teresa dan Aetus Movement, mari kita mengawali mengantar BPMT minggu ke-32 sekaligus bahan doa BPMT minggu ke-33, di mana dalam minggu yang telah kita lalui kita merenungkan Yesus yang sungguh berkarya di dalam komunitas gereja. Dan di dalam BPMT 33, kita akan menyelami lagi bagaimana kita selalu digerakkan oleh pengalaman kasih. Dan kita diundang untuk memperbaharui tanggapan kita terhadap cinta Tuhan. Mari kita mengawali doa pengantar renungan ini dengan doa pancaran cinta kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Allah Tuhanku, tolonglah aku menyebarkan keharuman-Mu kemana saja aku pergi. Penuhilah jiwaku dengan semangat dan hidup-Mu. Resapilah dan kuasailah seluruh pribadiku sedemikian rupa, sehingga seluruh hidupku hanyalah merupakan pancaran cinta kasih. Bersinarlah sepenuhnya dalam diriku. Berdiamlah dalam diriku sedemikian rupa, sehingga setiap jiwa yang berhubungan denganku dapat merasakan kehadiran-Mu dalam jiwa. Semoga mereka tidak melihat diriku lagi, melainkan menengadah memandang Engkau sendiri, oh Tuhan. Tinggallah selalu dalam jiwaku hingga Engkau sendiri yang memancarkan sinar melalui diriku, sedemikian rupa hingga memancarkan sinar-Mu menerangi sesama. Sinar itu, oh Tuhan, akan datang seluruhnya daripada-Mu. Tak satu pun milikku, hanya Dikaulah saja yang memancarkan sinar menembusiku, menerangi sekelilingku. Biarkanlah aku memuji-Mu dengan cara yang paling berkenan di hati-Mu, dengan membawa sinar-Mu menerangi orang-orang di lingkungan. Biarkanlah aku berbicara tentang Dikau tanpa kata-kata indah, melainkan dengan suri teladanku dengan pengaruh-Mu yang lembut menawan hati. Apapun yang kulakukan, semoga menjadi bukti nyata akan kebulatan cinta kasih-Ku kepadamu saja, oh Tuhanku. Amin. Ibu Teresa, kami sudah memasuki minggu ke-33, dan minggu depan kami akan mengakhiri perjalanan doa-doa kami dalam terang kasih Engkau yang selalu menjadi inspirasi bagi kami semua. Berkatilah selalu kami dalam berziarah, terus mengikuti Yesus, sebagaimana Engkau sendiri sudah dan selalu menjadi teladan bagi orang beriman dalam mengikuti Yesus. Bu Teresa, dukunglah dan selalu dampingilah kami, anak-anak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita sudah memasuki minggu ke-32 dan akan memasuki minggu ke-33. Tema minggu ke-22 adalah Yesus berada di dalam komunitas gereja, dan kita menyadari dalam doa-doa bahwa sungguh gereja sebagai tanda kehadiran Tuhan sangatlah dibutuhkan oleh orang zaman kapanpun. Konsili Vatikan kedua mengingatkan kita di dalam poin-poin mengenai ajaran gereja, mengingatkan bahwa Vatikan kedua dalam dokumen Lumen Gentium nomor 1516 sungguh menegaskan bahwa gereja sungguh melihat karya Allah yang luar biasa besarnya. Gereja sungguh menyadari dirinya bukanlah penyelamat, tetapi dirinya adalah sakramen Kristus, yaitu tanda kehadiran Tuhan yang nyata dalam dunia.
Maka gereja selalu disebut mempelainya yang kudus, di mana gereja menjadi tidak hanya tempat tetapi wadah. Dan di situ sebagai wadah, gereja adalah tanda kehadiran Tuhan. Nah, melalui Majenio nomor 16 disebutkan gereja adalah persekutuan umat Allah. Dan di sini jelas sekali disampaikan bagaimana semua ada dalam rencana penyelamatan Allah. Semua, baik orang-orang yang sungguh-sungguh beragama ataupun tidak beragama. Karena semua yang dengan hati yang tulus dan ikhlas, dengan rahmat Allah, melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan kehendaknya, sungguh memperoleh keselamatan kekal. Inilah pandangan gereja, pemahaman gereja tentang dirinya dan sesamanya. Maka di sini gereja selalu melihat semua ada dalam rencana keselamatan Allah, dan gereja menjadi tanda kehadiran Allah yang efektif. Sangat penting, dibutuhkan oleh semua orang untuk mengalami keselamatan yang dari Allah. Dalam tema minggu ketiga 2, kita sudah merenungkan bagaimana semua ajaran-ajaran gereja yang secara nyata adalah berkaitan dengan utusan Yesus kepada para rasul dan para murid, khususnya ketika kita di dalam konteks masyarakat modern. Sungguh-sungguh komunitas gereja menjadi pilihan. Komunitas gereja menjadi pilihan akan orang berjalan dalam kekudusan. Dan melalui gereja, orang mengalami kepenuhannya. Karena keselamatan kepenuhannya ada dalam Kristus. Dan Kristus bukanlah gereja, tetapi gereja adalah tanda kehadiran Kristus. Kita semua adalah tubuh Kristus. Kita semua adalah semua yang menggambarkan Kristus. Tangannya, kakinya, matanya, seluruh tubuhnya. Maka di sini sungguh-sungguh nyata bahwa kehadiran gereja, kehadiran kita membawa semua orang untuk memuji Tuhan. Tidak ada lagi keraguan-keraguan dalam hati kita bahwa kita diutus oleh Yesus untuk mewartakan apa yang Yesus perjuangkan, yaitu kehendak Bapanya, semua selalu ada dalam rencana keselamatan Tuhan. Dan di sini jelas sekali ditegaskan bahwa kita menghadapi suatu masyarakat modern yang secara de facto, secara pemahaman semakin tidak menempatkan Tuhan sebagai pusat dari seluruh kehidupan masyarakat modern. Maka di sini gereja yang hadir di tengah masyarakat modern sungguh-sungguh menghadapi suatu masyarakat yang sungguh membutuhkan kehadiran gereja sebagai saksi akan Tuhan yang hadir. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam doa-doa minggu ke-22, kita sudah mencoba merenungkan selama 40 hari Yesus menampakkan diri. Yesus menunjukkan kepada para murid, damai bersertamu. Dan inilah kehadiran gereja. Dan kita juga percaya setelah 50 hari Roh Kudus turun atas para rasul. Di sini jelas bahwa damai sejahtera ada pada kamu, dan kita perlu mewartakan damai itu. Kita perlu menyebarkan damai itu kepada semua orang dengan kekuatan Roh Kudus. Maka di sini selalu seorang Kristiani hidup dalam sukacita, dalam relasi dengan semua orang. Tidak ada lagi yang namanya kondisi yang menunjukkan perbedaan orang. Yang ada hanya satu. Kita mengalami pertobatan
yang didukung, diteguhkan, ditopang oleh karya Roh Kudus untuk menyapa semua orang kembali ke jalan memuliakan Allah. Maka dalam Kisah Para Rasul kita sudah merenungkan bagaimana kekhasan komunitas gereja, eklesia. Eklesia adalah persekutuan. Dan di situ persekutuan apa? Umat Allah. Eklesia menunjukkan bagaimana gereja perdana mempunyai misi yang jelas, yaitu berbagi hidup, berbagi semua demi kemuliaan Tuhan. Maka di sini kita tahu sendiri, satu hal yang paling penting di sini adalah bagaimana kita berani selalu menjadi saksi Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya ingin menunjukkan kembali satu video yang pernah saya tunjukkan kepada Bapak, Ibu. Ini bukan tentang video Ibu Teresa, tetapi video tentang seorang ibu yang kebetulan juga kita kemarin merayakan Hari Ibu yang kena ALS, penyakit lumpuhnya syaraf, dan dia punya kerinduan satu, yaitu menantikan hari pernikahan anaknya. Dan anaknya juga sama. Sungguh ingin mempersembahkan kepada ibunya hari yang terindah ini sebagai tanda terima kasih dan ingin membahagiakan ibu dan memenuhi keinginannya. Maka di pesta perkawinan, ibu itu diajak dansa oleh anaknya dalam keadaan lumpuh. Mari kita lihat dulu videonya, dan semoga dengan melihat video sebagai menemukan bagaimana Allah berkarya dalam hidup kita lewat yang namanya tindakan. Dan tindakan itulah yang membawa kita semakin berjumpa dengan Yesus yang hadir dalam diri kita sebagai gerejanya. Mari kita nonton videonya.
Mari kita lihat bagaimana suatu perjumpaan antara seorang ibu kerinduannya untuk menemani kehadiran anaknya dalam perkawinan dan seorang anak yang mengharapkan apa yang dirindukan oleh ibunya sungguh menjadi kenyataan. Dan inilah yang disebut, saya amini, sebagai pengalaman akan Allah yang menggerakkan, pengalaman akan Allah yang menyembuhkan, pengalaman akan Allah yang menyatukan, pengalaman akan Allah yang membawa kepada harapan, dan pengalaman akan Allah yang pada akhirnya mengalami kedamaian. Dan kedamaian itu adalah kehadiran Allah yang nyata dalam diri setiap orang beriman. Dan tanda kehadiran itu adalah diri kita sendiri. Diri kita yang disatukan di dalam yang namanya kasih. Kehadiran kita lah yang paling penting. Apa yang terjadi dengan kita itu soal yang melengkapi. Kita boleh sehat, kita boleh sakit, tetapi yang paling utama kita menjadi tanda kehadiran Tuhan lewat kasih yang kita tunjukkan. Orang boleh sakit, tetapi orang jangan sampai berhenti menjadi tanda kehadiran Tuhan. Orang boleh menderita, tapi jangan sampai penderitaan membuat kita tidak menjadi tanda kehadiran Tuhan. Dan inilah kekuatan dari komunitas gereja. Yesus hadir di sana. Komunitas gereja adalah apa? Komunitas di mana kehadiran Tuhan sungguh-sungguh nyata di alam. Dalam diri pribadi kita, dalam diri orang lain, dalam kebersamaan, dan di dalam gereja, di dalam paroki dan semuanya. Gereja bukanlah paroki. Gereja adalah kehadiran Tuhan, eklesia, persekutuan umat Allah. Dan itulah paham gereja tentang bagaimana kita adalah bait Allah yang suci, mempelainya yang kudus. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasihi, saya melanjutkan dengan tema ke-33. Tema ke-33 adalah tentang kita memperbaharui tanggapan kita terhadap cinta Tuhan. Mari kita lihat film TIDRI yang baru saja kita lihat. Mari kita lihat dua hal berikut. Kita selainnya berpikir bahwa cinta diwujudkan dengan perbuatan daripada kata-kata. Cinta adalah anugerah yang kita terima dari Tuhan dan kemudian memberikan diri kita sendiri kepada Tuhan. Cinta adalah pertukaran timbal balik antara dua pihak. Artinya yang mencintai memberikan apa yang dimilikinya kepada yang dicintai, dan yang dicintai juga melakukan hal yang sama terhadap yang mencintai. Mari kita sadari dua pemahaman tentang kasih itu. Dalam kisah ibu dan anak, cinta adalah anugerah dari Tuhan. Cinta yang mereka punya dari kedua tidak semata-mata cinta antara seorang anak dan ibu. Itu adalah anugerah dari Tuhan yang menguatkan satu sama lain untuk yang kedua, dengan perbuatan menjadi tanda kehadiran Allah. Tentu harapan manusia mengalami banyak hal yang sifatnya dapat melakukan semuanya dalam keadaan normal. Apa itu normal? Apa itu tidak normal? Bukanlah hal yang menjadi utama di dalam cinta. Di dalam cinta adalah bagaimana kita sungguh tetap hadir bagi orang yang kita cintai. Kita memberikan kepada orang yang kita cintai. Apa yang kita berikan adalah diri kita sendiri. Kehadiran kita, kesungguhan kita, niat kita, harapan kita, dan apapun yang kita perjuangkan untuk kebaikan dan kedamaian orang yang kita cintai. Maka di sini seluruh hidup kita adalah sarana untuk menunjukkan cinta itu. Seluruh hidup kita adalah tanda yang membawa kehadiran Tuhan semakin dinyatakan di dalam hidup orang-orang yang mau kita bahagiakan, yang kita cintai. Teman-teman sekalian, kita sudah melihat banyak contoh di dalam hidup ini. Tapi satu hal yang saya mau
sharingkan di sini adalah tentang doa Ibu Teresa. Tuhan berbicara di dalam keheningan. Alangkah baiknya kalau tempat ini adalah gereja atau sebuah kapel di hadapan sakramen Maha Kudus. Karena disitulah kita terbantu untuk berdoa. Ciptakan keheningan di dalam diri Anda, karena Tuhan adalah sahabat di dalam keheningan. Dia selalu menanti kita dalam keheningan untuk berbicara kepada kita dan mendengarkan Dia. Dalam keheningan hati kita, Tuhan menyuarakan kasih-Nya. Lewat keheningan, kita membiarkan Yesus mengasihi kita. Mari kita meresapkan apa yang disampaikan Ibu Teresa. Di dalam keheningan hati kita, Tuhan menyuarakan kasih-Nya. Lewat keheningan, kita membiarkan Yesus mengasihi kita. Dan inilah tema dari minggu ketiga. Kita memperbaharui tanggapan kita terhadap cinta Tuhan. Di dalam keheningan hati kita, mari kita lihat apa yang ditegaskan oleh Ibu Teresa. Di dalam keheningan hati kita. Artinya bahwa hati kita sungguh-sungguh masuk di dalam misteri, tersentuh oleh Allah sendiri, di mana kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita mampu memberikan diri kita kepada Tuhan, sebagai ungkapan kasih yang tak terbatas dari kita, Tuhan menyuarakan kasih-Nya lewat keheningan. Kita membiarkan Yesus mengasihi kita. Apakah sungguh aku sudah membiarkan Yesus Allah mengasihi diri? Apakah sungguh aku di dalam keheningan berani memberikan semuanya untuk Yesus yang aku cintai? Apakah sungguh hatiku sungguh mengarah kepada Tuhan semata-mata? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, minggu ke-33, temanya adalah kembali bersyukur atas semua anugerah kasih yang sudah kita alami, tapi secara aktif kita mau menanggapi cinta Tuhan. Secara aktif kita mau terus melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu pertukaran timbal balik antara semua pihak dan saya, dengan saya mencintai dan juga saya bersedia dicintai. Orang tidak cukup hanya mencintai, tapi orang juga perlu memberikan dirinya untuk dicintai. Maka dalam kaitan itu, mencintai dan dicintai adalah suatu ikatan batin yang luar biasa. Saya mau membagikan sharing saya tentang apa yang saya pahami tentang cinta. Pada waktu saya diminta pulang ke Indonesia, saya mengalami yang namanya kemarahan. Setelah 16 tahun berkarya, saya menemukan mengapa saya harus pulang. Pada waktu itu saya terus bertanya, sungguhkah Tuhan yang aku cintai merelakan dan menghendaki aku kembali ke Indonesia? Dan pada waktu itu saya membaca satu buku tulisan dari Uskup Tokyo, yang pada waktu auxiliar Uskup Mori Uskup, dan dia menulis satu buku tentang kasih. Dan di dalamnya tertulis demikian. Orang yang sungguh mencintai, dia pun juga harus siap untuk dibenci dan tidak dicintai. Dan itulah cinta. Ketika kita mencintai sepenuh hati, kita sungguh memberikan semuanya tanpa kondisi, sekalipun kita mungkin akan mendapat balasan yang tidak sama dengan yang kita berikan. Kita memberikan semuanya. Mungkin orang mengembalikannya dengan mencibir. Kita memberikan semuanya. Mungkin orang akan mengatakan tidak perlu. Kita memberikan semuanya. Mungkin orang malah mengkhianati kita. Dan inilah pengalaman iman.
iman yang meneguhkan kita untuk terus mencintai, karena Yesus sudah mulai mencintai terlebih dahulu, dan aku mau mencintai dengan cara Yesus, bukan dengan cara diri, bukan dengan cara orang lain, bukan dengan apa yang dunia ajarkan. Aku mau mencintai dengan cara Yesus mencintai semua, dengan memberikan nyawanya untuk semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah pengantar minggu ke-33. Dan kita sudah semakin mendekati ke penghujung renungan kita. Maka di sini tema yang terakhir adalah janganlah berhenti untuk mengikuti Yesus. Janganlah berhenti untuk mencintai seperti Yesus mencintai. Janganlah berhenti untuk selalu membuka hati menjadi tempat di mana orang mengalami cinta kita. Maka kita perlu jalan terus untuk menjadi saksi kasih Allah. Jalan terus untuk menjadi tanda kehadiran Tuhan. Dan jalan terus untuk terus mencintai Tuhan. Selamat Natal. Selamat menyambut Natal pada besok malam. Dan itulah persembahan yang terindah yang kita berikan kepada Tuhan. Kita menyambut Tuhan dengan kita setia terus mencintai Tuhan yang telah terlebih dahulu mencintai kita, memberikan hidupnya karena cintanya, dan mati di kayu salib karena untuk memenuhi cintanya, dan bangkit dari atas orang mati untuk memberikan kepenuhan cinta kita, yakni yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Selamat Natal, selamat mempersiapkan menyambut Tuhan pada malam Natal besok. Mari kita tutup dengan doa Aetus Movement. Maria, Bunda Yesus dan Bunda, Engkau adalah orang pertama yang mendengar cerita Yesus aku haus. Engkau mengerti kerinduan Kristus begitu nyata, begitu mendalam akan diriku dan kaum miskin. Aku milikmu, seluruh keluarga misionaris cinta kasih adalah milikmu. Bunda Maria, ajarlah aku bertatap muka dengan kasih dalam hati Yesus yang tersalib. Dengan pertolonganmu, aku akan mendengarkan cerita dahaga Kristus, dan itu akan menjadi firman hidup bagiku. Berdiri di sampingmu, aku akan memberikan cintaku padanya, dan aku akan memberikan kesempatan baginya untuk mencintaiku. Oleh karena itu, menjadi sukacitamu serta akan memuaskan dahaga Yesus akan cinta kepada jiwa-jiwa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Doa kepada Santa Teresa dari Kalkuta. Santa Teresa dari Kalkuta, Engkau telah mengizinkan kehausan cinta Yesus disalib menjadi api yang berkobar dalam dirimu, sehingga Engkau menjadi cahaya cintanya untuk semua umat manusia. Jadilah pengantara kami kepada hati Yesus. Mari kita katakan permohonan kita masing-masing. Ajarlah aku bagaimana mengizinkan Yesus menembusi dan memiliki seluruh diriku, sehingga hidupku juga dapat memancarkan cahaya dan cintanya untuk sesama. Hati Maria yang tak bernoda, sumber sukacita kami, doakanlah kami. Santa Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup dengan doa Aetus.